Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati Sandima Paramian dari kelas akuntansi A2 semester 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem biaya standar. Langsung saja kita ke definisi. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Selanjutnya, manfaat dari sistem biaya standar itu dirancang untuk mengendalikan biaya, memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, menyajikan analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dan biaya standar. Kemudian prosedur penentuan biaya bahan baku standar. Nah, untuk menentukan biaya bahan baku standar ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kuantitas standar dan yang kedua itu adalah harga standar. Jadi ini yang digunakan untuk menentukan biaya bahan baku standar. Selanjutnya, untuk menentukan biaya tenaga kerja itu juga ada dua, yaitu jam kerja standar dan tarif upah standar. Nah, jadi yang digunakan untuk menentukan biaya bahan bakunya yaitu kuantitas standar dengan harga standar. Sedangkan untuk menentukan biaya tenaga kerja standar adalah jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Kemudian pada saat menentukan berapa BOP standar ini jadi standarnya ada berapa, yaitu standar teoritis rata-rata biaya waktu yang lalu, standar normal pelaksanaan terbaik dan yang dapat dicapai. Kemudian selanjutnya ada analisis selisih biaya produksi langsung. Nah, untuk analisis selisihnya diketahui ada tiga model. Yang pertama itu model 1 selisih D1W model, yang kedua D2W model, yang ketiga D3W model. Nah, di sini kita jelaskan satu persatu mengenai model ketiga selisih tersebut. Nah, kita mulai dari model 1 selisih. Kalau model 1 selisih yaitu selisih total dengan rumus selisih total sama dengan harga standar dikali kuantitas standar. Tadi kan untuk menentukan standarnya ada kuantitas standar dikalikan dengan harga standar. Maka untuk menentukan model 1 selisih, maka rumusnya adalah harga standar dikalikan kuantitas standar dibandingkan bukan dikurangi, tapi dibandingkan dengan harga sesungguhnya dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Nanti dibandingkan lebih besar mana, kalau seandainya nanti hasilnya lebih besar yang standar nanti dibandingkan dengan yang sesungguhnya ya, nanti bisa jadi itu bisa menghasilkan selisih lebih atau kurang. Kalau ternyata yang standarnya lebih tinggi maka bisa laba, tapi kalau sesungguhnya ternyata lebih besar atau lebih tinggi maka itu rugi.
Selanjutnya model dua selisih, the two way model. Terdapat dua selisih, selisih harga dan selisih kuantitas satu. Nah, ini yang model dua selisih, maka di sini kita pisahkan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Kalau yang model satu selisih tadi kan kita gabung karena kuantitas dengan harga digabung. Kalau model dua selisih, selisih berarti kita pisahkan antara harga dengan kuantitas. Kalau yang selisih harga itu adalah harga standar dibandingkan dengan harga sesungguhnya. Nah, dikalikan dengan kuantitas sesungguhnya. Kemudian untuk yang selisih kuantitas, maka kuantitas standar dibandingkan dengan kuantitas sesungguhnya dikalikan dengan harga standar. Itu yang selisih, maka itu yang selisih dua model. Model dua selisih. Selanjutnya model tiga selisih. Kemudian yang model tiga selisih di sini kita bandingkan antara selisih harga, selisih kuantitas dan selisih harga atau kuantitas. Kemudian di sini ada tiga kemungkinan. Yang pertama bahwa harga dan kuantitas standar lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Ini kemungkinan yang pertama, jadi harga dan kuantitasnya itu lebih tinggi atau kedua-duanya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Dari harga dan kuantitas sesungguhnya yang standar ya. Maka rumusnya adalah selisih harga sama dengan harga standar dengan harga standar dibandingkan dengan harga sesungguhnya dikalikan dengan kuantitas. Jadi kalau seandainya nanti teman-teman menemui dalam kasus itu, Anda lihat model tiga selisih apabila harga dan kuantitas standar itu lebih tinggi atau dua-duanya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kuantitas sesungguhnya. Dari harga kuantitas sesungguhnya, maka kita pakai rumus yang pertama atau rumus yang ini, lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun kuantitas standar lebih tinggi atau kuantitas sesungguhnya. Apabila harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, tetapi nah ini yang Anda harus perhatikan, tetapinya standarnya lebih rendah, jadi harga sesungguhnya tetapi kuantitas standarnya lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka kita pakai rumus yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Kemudian yang ketiga itu adalah harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, tetapi kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Jadi kalau seandainya nanti di kasus apabila harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, tetapi kuantitas standarnya lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, maka kita pakai rumus ketiga. Nah, Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai sistem biaya standar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.